Cuman kemarin waktu itu punten-punten sama Bang Egi, dia minta apa namanya pulpen sama foto Bang Eki yang satu badan katanya. Oh begitu. Minta misa sendiri, kalau bisa sama istrinya katanya. Boleh. Kami bersumpah bahwa kami akan menjaga negara yang sudah didirikan oleh para tokoh-tokoh NU kita terdahulu. Seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takut. Sebagaimana cita-cita Bang Egi mau jadi presiden yang ke-8 ini, Allah mudah-mudahan kabulkan ya. Doakan Bah. Insya Allah. Doa Abah kan diijabah Allah tuh. Insya Allah Abah selalu berdoa ya. Allah, itu yang mahal itu. Bahkan sampai Abah datang sama orang tua. Oh gitu. Modelnya sama, makanya hati-hati, ada kiai nyamar, ada dukun nyamar jadi kiai loh ya. Dukun modern ada. Tidak, dukun itu harus rumahnya reot, kemudian pakai belangkon, bisa saja berdasi itu nanti. Bisa saja pakai kopiah putih. Ada pakai kopiah putih, ada, bisa jadi. Insya Allah nanti juga mungkin Abah pasti datang lagi ke sana, karena Abah belum diundang sama dia. Nanti kalau sesudah diundang mungkin Abah. Cuman kemarin waktu itu punten-punten sama Bang Egi, dia minta apa namanya pulpen sama foto Bang Eki yang satu badan katanya. Oh begitu. Minta misa sendiri, kalau bisa sama istrinya katanya. Boleh. Yang medianya pakai pasir. Pasir itu sebuah contoh saja, setiap kota beda-beda. Di India beda, di Jawa beda. Ini ada yang pakai panci, kan gitu ya. Akhirnya yang pernah datang ke tempat seperti itu tobat. Kata Abah bilang insya Allah nanti Abah sampaikan, mudah-mudahan kalau udah disampaikan emak cepet manggil saya. Makanya dukun nyamar jadi ustaz, itu bahaya banget itu. Pakai kopiah putih lagi, ada pakai imamah lagi, kayak ini. Tahu maunya ngelantur, yang seolah-olah ngelihat ini itu. Waduh, banyak bohongnya, hanya biar dipercaya saja dan macam-macam kok. Sebab kalau atas nama agama itu kan laku semuanya. Agama kan mahal. Berbohong atas nama agama ya banyak. Bah, tolong nasihat buat bangsa kita nih Bah. Lewat ilmunya Abah yang orang serap nggak bisa ngelawan nama Abah itu. Alhamdulillah. Demi keimanan Anda. Kalau Anda datang kepada seorang ulama, seorang soleh, Anda minta doa, minta petunjuk, nasihat. Jelentrehkan permasalahannya, baru nasihati. Pakai nerawang. Salah alamat Anda datang ke sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada juga gini, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Enak kalau Qurannya. Enak kalau Qurannya. Sejuk jadi. Menggunjing menghabiskan pahala rugi Anda. Kalau ustadz kelas gunjingnya kelas tinggi yang dipengaruhi umat, alasannya sih macam-macam untuk mengajak kepada kebaikan dan seterusnya, ngomongin kejelekan, nambah terus, ditambahi sama prasangka buruk, nggak jelas pun akhirnya diomongin karena untuk memperkuat gunjingannya. Allah, serem. Prasangka buruk ini macam-macam sebabnya, ya mungkin masalah politik juga ada, masalah rebutan donatur. Ya Allah, seluruh rakyat Indonesia
adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takwa. Kita tidak tahu kapan azab Allah itu tiba, tapi Anda jangan tidak menyadari sudah datang azab Allah itu. Yang namanya fitnah itu artinya azab. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang tadi akan disegerakan azabnya karena dulu mereka memohon kepada Allah agar azab Allah disegerakan. Itu pun fitnah. Kalau memang engkau benar akan berikan azab kepada kami, segera datangkan azab itu. Ditantangin oleh mereka. Allah bilang, nih rasakan azab dariku yang dulu engkau minta segera didatangkan azab. Egy Sujana mengalami kecelakaan tunggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Egy yang saat itu mengendarai mobil Pajero Sportnya mengalami kecelakaan hingga dirawat di rumah sakit Cibinong. Kendaraan itu pun dikendarai sendiri oleh Egy Sujana. Lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Tidak. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, tidak amanah, tidak pegang janji, pendusta, bohong. Hasudnya Ustadz dengan Ustadz, la hasada ka hasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih serem dari dengkinya Ustadz. Ada aja yang diomongin kalau karena kotornya hati ini. Dari mana itu? Itu numpuk, prasangka buruknya nyambung, hati busuk, hati kotor. Sementara sistem kehidupan kita mendukung itu. Itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Apakah ini dijaga moralitas ini oleh pemimpin di negeri ini? Apakah dijaga? Hati-hati, gunjing itu serem banget, menghabiskan pahala. Seperti orang makan daging saudaranya, makin daging busuk, Masya Allah. Maka dari itu dosa gede banget, dosa besar. Mimbar pun bisa jadikan tempat menggunjing. Kini tak sudah ngerti, tahu ndak? Ini sudah tahu maksudnya siapa? Allah. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Menggunjing menghabiskan pahala, rugi Anda. Kalau Ustadz kelas gunjingnya kelas tinggi yang dipengaruhi umat, alasannya sih macam-macam untuk mengajak kepada kebaikan dan seterusnya, ngomongin kejelekan, nambah terus, ditambahi sama prasangka buruk. Nggak jelas pun akhirnya diomongin karena untuk memperkuat gunjingannya. Allah, serem. Prasangka buruk ini macam-macam sebabnya. Ya mungkin masalah politik juga ada, masalah rebutan donatur.